mendengarkan paparan yang akan saya sampaikan. Laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RTL Diklat calon kepala sekolah yang diadakan oleh Dinas Pendidikan mengharuskan saya untuk membuat laporan rencana peningkatan kompetensi proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Sebelum saya mengadakan RPK ini, saya melakukan survei terhadap rapot mutu yang ada di sekolah saya. Waktu itu rapot mutu saya lihat itu bagus semuanya. Tetapi kenyataan yang ada di sekolah saya itu saya lihat kok belum sama dengan keadaan yang ada. Jadi rapot mutunya bagus, tetapi keadaan real dalam sehari-hari itu ada kesenjangan. Kemudian karena saya takut untuk menentukan apa yang akan saya teliti, kemudian saya membuat survei pra-pelaksanaan, yaitu mensurvei anak-anak dari 2 kelas yang saya lihat di sana bagaimana pembelajaran yang diadakan di sekolah saya, yaitu kelas 6. Dan di sekolah saya itu ada 2 rombel setiap kelasnya, kelas A dan B. Kebetulan saya di kelas B, saya mensurvei 2 kelas tersebut. Saya kemudian mengajak teman kelas A, 6A, untuk saya berikan Google Form tentang survei tersebut. Bagaimana anak-anak di masa pandemi ini, insya Allah sekarang sudah ada PTM, yaitu sekarang kan PTM-nya sekolah itu masuk 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian saya di situ menulis bagaimana media pembelajaran guru-guru yang diberikan kepada mereka, apakah mereka merasa nyaman, senang, atau jenuh, atau merasa monoton guru tersebut. Setelah saya lihat hasil surveinya itu kebanyakan sekitar 71,4% mereka itu merasa jenuh dengan guru yang memberikan pembelajaran kepada mereka, termasuklah saya juga. Saya juga terkaget-kaget waktu melihat survei itu. Kemudian saya menanyakan kepada teman saya bagaimana ini agar pembelajaran di sekolah itu bisa membuat anak-anak didik itu merasa nyaman dan kemudian materi itu tersampaikan dengan baik. Kemudian saya juga membuat survei ke guru-guru bagaimana mereka memberikan materi kepada murid melalui media pembelajaran yang mereka berikan. Karena saya melihat rapot mutu itu pemanfaatan media pembelajaran yang efektif dan efisien itu di situ tinggi nilainya, tapi keadaannya guru itu memberikan materi hanya monoton ke buku paket saja, mutlak lah buku paket itu sebagai istilahnya Al-Qur'annya guru lah istilahnya. Jadi saya merasa kok seperti ini ya, apalagi ya mohon maaf saya melihat kelas samping saya kok mutlak itu saja. Setelah saya survei, di situ saya pilihkan apakah guru itu memberikan materi media pembelajaran itu melalui buku, kemudian PowerPoint, ataukah memberikan video. Video itu biasanya guru-guru langsung melihat di YouTube, bukan membuat sendiri. Jadi link YouTube itu diberikan ke anak-anak. Sedangkan link YouTube itu kalau dibuka kan membuat anak-anak itu paketannya tersedot kan. YouTube itu kan banyak
internet konsumsi untuk internetnya itu seperti itu, apalagi anak-anak yang minim dalam mereka diberi paketan oleh orang tuanya, mengeluh kepada saya, Bu, paketannya habis, nggak bisa buka link YouTube-nya, gitu, seperti itu. Setelah saya survei dari guru-guru yang ada di sekolah saya itu 71,4% itu 47% guru itu hanya menggunakan PowerPoint. Jadi semuanya itu mutlak memakai buku. Kebanyakan memakai buku. Oleh sebab itu saya mengangkat judul workshop saya adalah peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan PowerPoint sebagai media pembelajaran melalui kegiatan workshop di SDN Sukorame 2 Kota Kediri. Kemudian tujuan dari RPK ini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan PowerPoint sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, meningkatkan prestasi peserta didik dengan memanfaatkan PowerPoint sebagai media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian yang keempat, mewujudkan pencapaian student well-being. Kemudian profil sekolah asal adalah SDN Sukorame 2 Kota Kediri, tempat saya bekerja. Sekolah saya berada di Jalan Himalaya nomor 2 Kota Kediri. Kemudian peserta didik dalam sekolah saya adalah 342 anak. Jadi banyak, setiap kelas itu ada 2 rombel. Kemudian ini profil sekolah saya. Kemudian profil sekolah magang adalah SDN Banjaran 4 Kota Kediri, SD-nya Pak Rosikin. Kemudian SD tersebut di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa nomor 132. Tidak berbeda jauh dengan sekolah magang saya, siswanya adalah berjumlah 376 siswa, di mana sekolah Pak Rosik, sekolah magang itu semuanya kelas rombel, kecuali kelas 5. Kelas 5 itu ada 3 rombel, jadi jumlahnya lebih banyak dari sekolah saya. Mengapa saya memilih SDN Banjaran 4 Kota Kediri? Karena SDN Sukorame 2 itu merasa karena SD Sukorame 2 itu kayak tersaingi terus sama SD Banjaran 4. Karena setiap lomba-lomba mesti terkalahkan oleh SD Banjaran 4. Jadi saya merasa kenapa ya, ada apa di SD ini? Kok prestasinya luar biasa dari sekolah saya. Saya ingin menggali kekurangan dari sekolah saya di SDN Banjaran 4 Kota Kediri. Untuk fasilitas untuk guru-gurunya hampir sama. Istilahnya di SDN Sukorame 2 fasilitasnya juga lengkap, ada lab komputer, kemudian ada drum band, kemudian ada karawitan, semuanya hampir sama dengan SDN Banjaran 4. Tapi SDN Banjaran 4 lebih unggul lah dari SD saya. Langkah-langkah kegiatan siklus 1. Siklus 1 saya awali dengan persiapan, yaitu menyusun rencana kegiatan dan menetapkan jumlah peserta, kemudian saya membuat proposal kegiatan. Proposal kegiatan tersebut saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya telah meneliti angket survei tersebut sebelum
pelaksanaan workshop dan saya ingin mengadakan workshop untuk memberikan peningkatan mutu kompetensi guru dalam memanfaatkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian pelaksanaan workshop menerapkan protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan workshop, kemudian seperti yang saya tulis di sini ya, tidak saya sebutkan semuanya karena memang banyak sekali kriteria dan langkah-langkah yang saya tulis, tidak saya baca saya satu persatu karena banyak sekali. Untuk persiapan ada 14 poin, kemudian pelaksanaan ada 17 poin, kemudian monef dan refleksi. Untuk monitoring dan evaluasi, setelah pelaksanaan workshop, saya membagikan instrumen monitoring kepada semua peserta workshop. Dari 15 peserta, setelah saya rata-rata semua kegiatan workshop dari mulai pelaksanaan workshop, kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah, evaluasi hasil pelaksanaan, kemudian dampak yang ditimbulkan kepada peserta didik, kemudian pencapaian student well-being, saya rata-rata siklus 1 adalah 80 nilainya adalah 84,9. Hasil kegiatan siklus 1 di sini untuk pelaksanaan nilai hasil rata-ratanya adalah 100 karena semua instrumen tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK yaitu bernilai 89,3. Kategorinya sangat baik. Kemudian instrumen evaluasi hasil kegiatan yaitu 78,4. Setelah saya lihat di sini siklus 1 ini ada guru yang masih belum mencapai indikator keberhasilan. Istilahnya guru tersebut ingin sekali membuat PowerPoint karena waktu pelaksanaan itu antusias dari guru-guru itu sangat tinggi. Mereka ingin memberikan yang terbaik lah istilahnya kepada siswa-siswanya. Kemudian karena ada beberapa guru yang hasil evaluasi kegiatannya masih rendah, dampaknya kepada murid adalah kualitas pembelajaran peserta didik itu kurang dalam pelaksanaan di kelas. Kemudian pencapaian student well-being adalah 79,3. Ya, seperti ini siklusnya. Refleksi siklus 1. Hasil monef siklus 1 disimpulkan masih ditemukan indikator keberhasilan yang perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam evaluasi hasil kegiatan dan dampak bagi peserta didik. Setelah saya berkoordinasi dengan tim kerja, maka saya melakukan siklus 2 atau pendampingan. Persiapan pendampingan sama dengan siklus 1, cuma dalam siklus 2 ini saya membuat bahwa kegiatan itu ada di dalam kelas. Jadi saya menyusun jadwal bagaimana saya melihat setiap guru itu membuat PowerPoint di dalam kelasnya masing-masing dan menerapkannya dalam pembelajaran dalam PBM. Kemudian untuk persiapan sama pelaksanaannya, yaitu saya melihat bagaimana guru itu dalam menyusun
RPP, kemudian menyiapkan silabus, menyusun RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Dan mereka menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian waktu pelaksanaan saya melihat bagaimana kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian monitoring dan evaluasi yang saya lihat banyak sekali dari guru-guru itu merasa nyaman lah karena mereka mempersiapkan pembelajaran mereka dengan maksimal. Jadi RPP-nya bukan hanya RPP-an ya, RPP. Jadi mereka menulis RPP dengan mencantumkan PowerPoint di situ. Jadi terurut di situ ada rangkuman materi, kemudian ada gambar-gambar yang membuat anak-anak didik itu merasa senang dan antusias lah istilahnya. Kemudian refleksinya adalah mencermati pencapaian indikator dan menganalisis hasil setiap instrumen. Hasil kegiatan siklus 2. Ya, untuk pelaksanaan siklus 2 di kelas semua administrasi guru baik silabus, terus kemudian penyusunan RPP, pembuatan media pembelajaran PowerPoint terpenuhi semuanya. Kemudian hasil instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK juga meningkat. Kemudian instrumen evaluasi hasil kegiatan pendampingan penerapan produk workshop PowerPoint di dalam PBM di kelas itu meningkat dari guru yang belum bisa, kemudian didampingi oleh peserta lain yang sudah bisa, kemudian mereka menerapkan PowerPoint tersebut di dalam kelas. Hasilnya meningkat, PowerPoint-nya juga bagus. Kemudian dampaknya terhadap peserta didik menjadi antusias, menjadi senang, menjadi lebih memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian pencapaian student well-being-nya juga meningkat. Ini diagram rekapitulasi Monef siklus 1 dan siklus 2 yang menunjukkan peningkatan dalam hasil pelaksanaan, kemudian dampak bagi guru dan siswa, kemudian aspek student well-being. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan KM atau kajian manajerial, di mana persiapannya adalah sosialisasi kegiatan KM kepada tim kerja dengan membuat jadwal kajian manajerial, menyiapkan semua perangkat terutama rapot mutu yang akan dikaji. Kemudian pelaksanaannya adalah dalam mengumpulkan bukti nyata kondisi nyata sekolah, dilakukan telaah rapor mutu dan dukungan dengan wawancara dan studi dokumen untuk menentukan kekuatan dan peluang dan tantangan pada sekolah asal dan sekolah magang. Kajian manajerial terhadap 8 SNP berdasarkan rapot mutu baik di sekolah asal maupun di sekolah magang. Kemudian hasilnya di situ dapat terlihat hasil rapot mutu dengan kondisi ideal dengan kondisi nyata akan terlihat. Jadi kondisi idealnya di rapot mutu bagus, tapi kadang-kadang belum tentu keadaan real nyata di dalam sekolah tersebut. Monitoring dan evaluasi dari hasil kajian manajerial di sekolah asal dan sekolah magang tidak ada perbedaan yang mendasar, karena memang sekolah saya dan sekolah magang adalah sekolah-sekolah yang sama-sama rombelnya besar, kemudian sekolahnya juga fasilitasnya juga hampir sama,
Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kegiatan peningkatan kompetensi. Persiapannya adalah menyusun panduan pelaksanaan PK, kemudian menyusun panduan wawancara, menyusun instrumen observasi, menyusun daftar dokumen yang akan dipelajari, dan menyiapkan dokumen dan surat tugas magang dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dalam peningkatan kompetensi ini, kompetensi yang akan saya tingkatkan adalah kompetensi supervisi. Dalam pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 8 sampai 12 November, saya menyerahkan surat tugas, kemudian waktu tanggal 12, saya mengadakan sosialisasi, alhamdulillah diterima baik oleh sekolah magang di SD Banjaran 4. Saya melakukan sosialisasi kepada guru-guru. Pertama-tama, waktu saya sampaikan kepada kepala sekolah saya akan magang di Banjaran 4, saya diginiin, apakah kamu berani ke sana? Di sana itu kantongnya orang-orang pinter katanya. Apakah sosialisasi nanti akan berjalan dengan baik dan diterima di sana? Saya juga dredeg waktu itu. Sudah bismillah saja, alhamdulillah diterima baik, dan di sana tambah diadakan sosialisasi yang memang benar-benar gurunya harus datang. Di sana saya memaparkan program-program saya, kemudian saya juga bersilaturahmi kepada Pak Rosikin. Waktu itu Pak Rosikin nggak ada, tapi ya Pak, alhamdulillah di sana juga diterima dengan baik. Kemudian saya diberi rapot mutu, kemudian observasi, kemudian wawancara kepada kepala sekolah SDN Banjaran 4. Hasil dari PK disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki kepala sekolah SDN Banjaran 4 adalah cukup tinggi, terutama dalam kompetensi akademik. Di sana saya diberi laporan hasil supervisi dari sekolah SDE Banjaran 4. Laporannya lengkap di sana. Jadi di situ ada jadwal supervisi. Supervisi dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ada laporannya, ada jadwalnya, ada guru-gurunya yang supervisi. Supervisinya mengenai administrasi sekolah. Jadi di sana sebulan sebelum supervisi itu dilaksanakan, kepala sekolah akan memanggil guru tersebut untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan disupervisi. Setelah jadwal ditentukan, kemudian guru tersebut dipanggil. Administrasi kelas harus disiapkan. Mana-mana yang sudah, yang belum, nanti kepala sekolah akan memberikan nilai di situ. Setelah diberikan nilai, akan istilahnya disupervisilah, dinasihati oleh kepala sekolah untuk melengkapi administrasi tersebut. Ya, di sini hasilnya yaitu pelaksanaan supervisi, aspek-aspek yang menjadi sasaran supervisi yaitu aspek perencanaan pembelajaran, aspek pelaksanaan PBM, aspek tindak lanjut, kemudian teknik supervisi akademik, teknik supervisi individual, teknik supervisi berkelompok. Jadi di sana saya melihat kepala sekolahnya sangat memperhatikan dalam memonitor gurunya dalam pembelajaran, dalam PBM, baik persiapannya, kemudian bagaimana gurunya mengajar, kemudian apa istilahnya guru itu tidak hanya mengajar, istilahnya ngomong saja tidak, tapi ada benar-benar RPP-nya, penilaiannya juga harus ada, seperti itu. Kesimpulan, rangkaian kegiatan RPK, kajian manajerial dan peningkatan kompetensi, baik di sekolah asal maupun sekolah magang, banyak manfaat yang dapat diambil, yaitu 1,
mendapatkan kemampuan dalam merencanakan, menyusun dan melaksanakan dan mengevaluasi RPK di sekolah guna meningkatkan kinerja sekolah. Kedua, calon kepala sekolah melakukan kajian manajerial sehingga CKS mengetahui dan dapat menganalisis kondisi real semua aspek yang ada di sekolah, baik itu kondisi di rapot mutu, kondisi ideal, ataupun kondisi nyata. Kemudian yang ketiga adalah CKS mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan supervisi akademik yang meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti hasil yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi guru. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kompetensi supervisi setelah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang. Yang keempat adalah meningkatkan pencapaian student well-being di sekolah yang akan dipimpin. Begitu saja pemaparan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Bagaimana Bapak Ibu penampilan Bu Mustika? Luar biasa. Lanjut, barangkali ada yang mau komentar ataupun bertanya, kami persilakan 2 orang, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Tengah-tengah nggak usah. Mari Bagun, silakan. Bu Yuli monggo. Bu Dwi monggo, Bu Dwi dari sebelah kanan dulu. Ya, ini sedikit dari saya. Paparan dari Bu Tika sangat bagus dan rinci, berurutan. Mungkin saya nanti tidak sebagus Bu Tika. Namun demikian saya tetap berusaha supaya bisa seperti yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Curhat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, penjenengan memang luar biasa. Terima kasih. Terbukti apa yang disangsikan oleh kepala sekolah penjenengan tidak ada nyatanya. Penjenengan memang benar-benar berani untuk belajar di maksudnya kesangsian dari kepala sekolah penjenengan kan tidak terbukti. Penjenengan kan berani masuk di SD Banjaran 4 dan ternyata dari Banjaran 4 yang guru-gurunya hebat menerima penjenengan dengan luar biasa. Ilmu juga buat saya, bocoran seperti itulah sedikit tentang Banjaran 4. Memang hebat. Penjenengan dan Banjaran 4 itu 11-12, nggak ada bedanya sama hebatnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan di sini, saya tadi lupa menyampaikan bahwa Banjaran 4 itu banyak prestasinya, terutama guru-gurunya. Ada lembaran yang saya diberikan kepada saya tentang prestasi, juga prestasinya Pak Rosikin di situ. Saya sampai terkagum-kagum. Saya tadi lupa menyampaikan saking derdeknya ya. Prestasinya luar biasa, ada yang tingkat internasional juga ada di SD Banjaran 4 itu. Pak Rosikin ya juara Nobel ini. Begitu saja pemaparan dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang tidak saya sengaja. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman saya mulai dari awal pelaksanaan OJT dan IST ini sampai tahap akhir ya, insya Allah kita di sini. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Bu Tika. Lanjut dengan Bu Dwi. Oh Pak Tri dulu. Pinten? Bu Tika 30 menit 30 detik. Nah nanti Pak Tri 30 menit pas.